Jelajahi cara baru mendapatkan informasi. Download Metro TV Extend sekarang. Nampak tak bola. Pengumuman buat seluruh peserta. Setelah ini kita akan melakukan kongres luar biasa Partai Gerindra. Nanti aku bilang kau Pesertanya pengurus yang masuk baik DPD maupun DPC adalah mereka yang terdaftar sesuai dengan surat keputusan DPP yang terakhir. Dan selama adanya kongres kepada calon legislatif dan saya partai akan diadakan acara tersendiri di ruang bawah berupa pembekalan dari pemberi materi di lobi bawah. Sekali lagi kami informasikan DPC dimohon untuk dapat mendaftar ulang kembali sebelum memasuki sidang paripurna Kongres luar biasa pada pukul 1 tepat nanti. Dan untuk calon legislatif dimohon untuk mengadakan pertemuan di ruang gerak atau meraung di lower lobby atau di lobi bagian bawah. Prabowo kita konversi. Di mana ruangnya? Konferensi pers sih, Pak. Sebentar. Pak Prabowo kita konversi, Pak. Konversi itu, Pak. Kita konversi aja, Pak. Seperti yang kita jelaskan pada konferensi pers kemarin, bahwa acara Partai Gerindra di tempat ini ada 2 event besar. Hadir Bapak Prabowo Subianto akan kita tetapkan sebagai Ketua Dewan Pembina pada Bapak Prabowo yang telah berkenan untuk hadir bersama-sama teman-teman pers. Mungkin Pak Prabowo atau di antara Anda ada beberapa hal yang perlu ditanyakan. Pak Muzani, ya, jadi saya persilakan kalau ada yang ingin langsung bertanya kepada saya. Untuk melihat krisis ekonomi global, apa rencana Anda ke depan? Baik, terima kasih ya, saudari Gledi dari Metro TV. Gledi dari Metro Gle- Lady. Lady dari Metro TV ya. Jadi ini masalah saya kira bukan keinginan pribadi ya, tapi saya selalu katakan bahwa demokrasi itu menuntut setiap warga negara yang mampu untuk mengabdi untuk Republik, untuk menyediakan diri apabila dibutuhkan di tempat yang tepat untuk mengabdi kepada rakyat. Jadi ini konsep dan tuntutan sebuah republik modern dalam suatu demokrasi. Ini konsep itu. Jadi bukan keinginan pribadi, tapi karena ada permintaan, ada desakan saya sebagai warga negara melihat negara dalam keadaan sulit, harus menyediakan diri untuk mengabdi. Apabila tentunya sungguh-sungguh diperlukan. Saya kira itu. Jadi itu jawaban saya selalu demikian. Ini bukan keinginan pribadi. Kemudian yang tahap kedua, kenapa saya menanggapi permintaan-permintaan tersebut? Tadi karena melihat negara dalam keadaan sulit setelah 63 tahun merdeka, setelah 10 tahun reformasi, rakyat kita masih mengalami beban hidup yang sangat berat, masih terjadi kemiskinan yang sangat besar, padahal negara kita sesungguhnya kaya. Jadi ini ya, suatu yang saya sebut paradoks. Saya sudah bertahun-tahun mengatakan ada paradoks di Indonesia, ada kejanggalan. Negara kaya, rakyatnya miskin setelah 63 tahun merdeka. Dan kalau saudara-saudara memperhatikan, sudah sekian tahun, 10 tahun dan 4 tahun yang lalu saya terbitkan buku dan saya maju di konvensi Golkar dengan platform utama ekonomi kerakyatan berbasis pertanian. Saya sudah memberi warning terhadap bahaya pasar bebas yang tidak terkendali. Saya sudah warning ya, neoliberalisme yang tanpa kendali, kapitalisme yang tanpa kendali itu bertentangan dengan jiwa dan nafas Undang-Undang Dasar 1945.
bertentangan dengan pasal 33 ayat 1, ayat 2 dan ayat 3 daripada Undang-Undang Dasar 1945. Nah, itu perjuangan saya, dan saya terus terang saja merasa bahwa rakyat kita perlu perubahan, terutama sistem ekonomi kita yang keliru. Dan ternyata sekarang sejarah membuktikan bahwa saya benar. Kalau 6 bulan yang lalu, 10 bulan yang lalu, saya masih tidak ada yang tanggapi. Saudara-saudara, mungkin saya undang konferensi pers tidak mau datang, ya. Tapi sekarang dengan jatuhnya ekonomi Amerika karena kapitalisme yang tidak dikendalikan, Amerika sendiri, Eropa Barat sendiri sudah mengakui bahwa pasar bebas yang tidak terkendali akan menimbulkan bencana dan penderitaan kepada rakyat banyak. Kapitalisme murni hanya menguntungkan segelintir orang. Itu perjuangan saya, itu perjuangan Gerindra. Itu karena itu saya masih mau berjuang, saudara-saudara. Ya, itu jawaban saya. Sekarang elit Indonesia baru terbahak. Setelah 10 tahun reformasi, ya, kita tinggalkan ekonomi kerakyatan, kita tinggalkan pertanian, kita berbondong-bondong mengira bahwa kapitalisme adalah jawaban kepada masalah kebangsaan. Ya. Jadi saudara-saudara, ini yang saya ingin garis bawahi. Di sumbernya kapitalisme sendiri sudah menyadari bahwa tidak bisa pasar bebas itu tanpa pengawasan. Bahwa akhirnya pemerintah di barat sekarang melakukan intervensi kepada pasar. Benar? Anda lihat, ya. Pemerintah Amerika dan pemerintah Inggris dan pemerintah negara-negara barat bahkan menasionalisasi bank-bank mereka daripada rakyat banyak menderita. Ya. Jadi ini, ya, saya terima kasih adik kita dari Metro TV. Ini masalahnya. Justru saudara tanya saya pada hari ini, saya semakin mantap bahwa insting saya benar, analisa saya benar, bahwa kita selama ini keliru. Yang menikmati pembangunan hanya segelintir. Dan kenapa pemerintah kita, ya, berkali-kali sudah ganti pemerintahan berkali-kali, selalu yang mau diselamatkan dan selalu yang mau dibela adalah konglomerat-konglomerat besar yang belum tentu membawa kebaikan kepada rakyat banyak. Harusnya ada keadilan ekonomi. Nah, ini yang perjuangan kita. Saya kira, ya, silakan. Saya harus menerimanya sebagai suatu panggilan tugas. Jadi, saya akan dukungan untuk saya. Ya, kalau tidak signifikan, saya selalu katakan lucu, tunggu-tunggu terus, ya. Berapa? Ya. Bagaimana? Kan apa jarak, ya. Walaupun nomor 3 tapi lebih politik praktisnya, Pak. Dan sekarang kan peta politik antara fraksi ini mengatakan mengingat bahwa popularitas Bapak sedang naik. Adakah partai yang sudah bersedia bergabung? Pancasila, Undang-Undang Dasar 45. Kalau platformnya cocok, jelas koalisi. Belum apa-apa sudah koalisi, ya kan? Ya. Ya.